Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau sharing sedikit lebih serius dan lebih panjang dari biasanya. Karena gue bakal sharing tentang cara gue menabung yang gue pelajarin paling banyak dari bokap. Karena role model gue untuk nabung-nabung gini tuh bokap. Nah, jadi tabungan gue sama Henry sebelum kita nikah itu kita fokusin untuk biaya hidup sehari-hari, pacaran, untuk nabung untuk nikahan, maksudnya acara nikahan, sama untuk honeymoon. Kemarin itu sempat banyak habis, lumayan banyak habisnya, cuman tetap ada sisa. Dan dalam waktu 3 bulan setelah honeymoon, ternyata kita udah bisa balikin lagi jumlah yang kita keluarkan, bahkan melampaui jumlah yang udah kita keluarin kemarin gitu. Nah, makanya gue mau share gue tuh melakukan apa sih, kenapa bisa sampai baliknya cepat. Sebenarnya sih sekarang banyak banget ya kayak akun-akun Instagram gitu contohnya yang ngasih guidance tentang menabung, tentang keuangan buat anak muda. Gue juga salah satu follower mereka, tapi gue nggak begitu fanatik sama akun-akun itu karena role model gue emang bokap, dan bokap tuh ada di depan mata gue, jadi lebih real buat gue, pelajarannya lebih real, terus rasanya juga lebih real, hasil dari tabungannya juga lebih real karena gue salah satu orang yang menikmati hasil tabungan bokap. Kalau kata bokap pernah bercanda bilang, hidup papa tuh dulu nggak kurang susah. Jadi kalau masalah tabung menabung ya udah dengerin aja, karena nabung tuh nggak susah gitu, nggak ribet sebenarnya nabung itu. Jadi caranya bokap gue rasa udah cukup untuk gue ikutin, dan ternyata hasilnya beneran gue rasain. Oke, kita mulai. Yang pertama gue lakuin adalah ngelis jumlah penghasilan tetap. Jadi bukan penghasilan sampingan, bukan bonus tahunan. Gue hanya ngelis penghasilan tetap sebagai pemasukan. Kalau gue sama Henry, kebetulan kita berdua pegawai kantoran, jadi setiap bulan punya gaji yang jumlahnya sama didapat setiap bulan. Itulah yang gue define sebagai penghasilan tetap. Nah, cara kedua, gue mengatur pengeluaran. Pengeluaran ini tidak pernah boleh lebih dari pemasukan. Yang gue maksud pemasukan, kalau buat gue adalah penghasilan tetap tadi. Nah, cara gue supaya lebih gampang, pengeluaran ini gue bagi jadi 3 kategori. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk persembahan atau sedekah, sama untuk tabungan. Di ketiga ini, persentasenya juga beda-beda. Setelah kita tentuin persentase, baru nanti kita dapat budget untuk setiap kategori. Nah, persentasenya berapa, itu tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kebutuhan dulu. Kebutuhan itu buat gue sesuatu yang kalau dia nggak ada, bisa membuat hidup gue sangat sengsara, atau bisa membahayakan nyawa gue. Kalau untuk gue dan Henry, contoh-contoh kebutuhan kita tuh jelas sandang pangan papan itu pasti. Terus internet, karena kita butuh internet untuk kerja. Pulsa handphone, karena buat komunikasi, sama kalau di luar ternyata nggak ada internet yang bagus ya kita pakai koneksi handphone kita untuk jadi modem. Terus kopi, buat kita berdua itu cukup penting. Makan di luar sekali-sekali, dan jalan-jalan sekali seminggu. Masih ada juga beberapa lainnya, nggak bakal gue kasih detail semua, tapi itulah kira-kira gambaran kebutuhan gue dan Andre. Kalau kalian pasti beda lagi, jadi kalian list aja kebutuhan kalian apa aja, dan diurutin dari yang prioritas tertinggi. Misalnya makan yang pertama, jalan-jalan tuh yang ke-10 gitu. Itu terserah kalian juga, kalian yang atur gitu. Nah, yang paling penting, jumlah dari list kebutuhan itu tidak melebihi budget yang kita set. Misalnya,
persentase kebutuhan sehari-hari kalian bikin 30% dari penghasilan tetap. Itu berapa? Contoh 1 juta rupiah. Ya udah, list kebutuhan kalian itu jangan sampai lebih dari 1 juta rupiah. Itu. Kategori kedua itu persembahan atau sedekah. Kenapa ini penting buat gue? Karena menurut gue setiap yang kita dapat itu tidak seluruhnya punya gue. Gue bisa ada di sini karena ada banyak orang yang kerja keras juga buat gue. Jadi menurut gue setiap penghasilan yang gue terima harus gue bagi juga ke orang. Kita lanjut ke kategori ketiga, itu tabungan. Nah, menurut teorinya bokap gue, minimal 30% dari setiap penghasilan kita udah langsung masuk ke tabungan. Dan itu sudah dilakukan bokap gue dari dulu. Tapi, kalau gue merasa 30% itu terlalu dikit. Jadi gue ngeset minimal 50% dari penghasilan tetap sudah harus masuk ke tabungan. Bentuk tabungannya juga gue bagi-bagi tergantung tujuan rumah tangga gue dan cita-cita jangka pendek, jangka panjang gitu. Jadi nggak ada yang saklek di sini, semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Cuma gue dipesankan oleh bokap dari dulu, kalau menabung, kalau bisa lebih banyak dengan bentuk cash. Kenapa? Kita nggak tahu ada kesempatan apa di depan yang mungkin langka kesempatannya, tapi kalau kita nggak punya cash, ya tabungannya itu berarti harus kita cairin dulu kan, takes time. Jadi mungkin kesempatannya udah hilang kalau kayak gitu. Makanya kita butuh megang cash juga. Nah, setelah menikah, tabungan gue fokuskan untuk memenuhi target dana darurat dulu. Setelah itu terlampaui, baru gue masukin ke tabungan reguler. Caranya untuk lebih mudah nabung, supaya lebih semangat, kita bisa ngeset tujuan-tujuan dari tabungan itu. Misalnya untuk jalan-jalan. Jadi setiap ngumpulin tuh rasanya jalan-jalannya makin deket, jalan-jalannya makin deket gitu. Biar lebih semangat ngumpulinnya. Oh iya, kalau seandainya dengan menabung 30%, ternyata hidup kita sengsara banget karena uang yang sisa tuh udah nggak cukup gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Itu berarti ada yang salah dengan lifestyle kalian. Kalian harus sesuaikan lifestyle kalian supaya masih bisa menabung at least 30% gitu. Nah, setelah ngelis penghasilan tetap, ngatur pengeluaran, yang ketiga ini tadi gue udah mention yaitu tentang dana darurat. Sebenarnya di saat-saat kayak gini, dana darurat tuh penting banget. Kenapa? Selama pandemi, banyak yang di PHK, banyak juga yang sakit. Itu tuh dana yang kita punya untuk nge-backup kita ketika keadaan yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi kalau seandainya di PHK gitu, ya kita nggak langsung kolaps keuangannya, nggak langsung habis tabungannya karena sudah ngumpulin dana darurat itu. Bentuknya boleh nggak kalau berbentuk tanah gitu misalnya. Sebenarnya dari namanya aja kita udah tahu itu dana untuk keadaan darurat. Keadaan darurat berarti kan tiba-tiba dan urgent gitu. Kalau bentuknya tanah, kan akan memakan waktu untuk cari pembelinya dulu misalnya, supaya itu cair. Jadi kalau gue membuat dana darurat itu 75% berbentuk cash, dan sisanya baru gue depositoin. Itu kalau gue ya. Nah, cara nentuin jumlah dana daruratnya gimana? Dari yang gue baca, itu tergantung dari status kita masing-masing. Kalau single, minimal 6 kali rata-rata pengeluaran per bulan. Kalau sudah berkeluarga, yang belum punya anak atau yang udah punya anak, itu sekitar 9-12 kali rata-rata pengeluaran per bulan. Nah, karena gue senang banget ngeset goal yang lumayan challenging untuk menabung, jadi kemarin gue ngasih target dana darurat kita berdua itu 12 kali rata-rata pengeluaran per bulan. Oke, lanjut.
Kita bahas kalau ternyata kita punya bonus atau penghasilan tambahan atau hadiah dari orang berbentuk uang, itu tuh gimana, masuknya kemana gitu. Kalau gue, itu 100% langsung masuk ke tabungan. Udah, sampai di situ tidak ada tawar-menawar. Nah, selanjutnya gue akan bahas juga tentang cicilan dan hutang. Karena kayaknya hampir semua teman gue punya at least satu kartu kredit. Untungnya gue dan Henry sangat milih-milih apa yang boleh kita cicil gitu. Sampai saat ini, kebetulan kita nggak punya cicilan, tapi yang gue tahu, cicilan atau hutang itu nggak boleh lebih dari 30% dari penghasilan tetap kita. Itu prinsipnya, teorinya. Tapi prakteknya gue banyak banget kenal orang yang habis gajinya karena bayar cicilan. Terus, cara selanjutnya yang gue lakukan adalah nge-track setiap pengeluaran secara detail. Kalau nggak ada basic ekonomi kayak gue, jadi nggak bisa buat pembukuan, ya buat aja tabel sederhana semampu kalian gitu. Atau bisa cari di Google, banyak banget template untuk pembukuan rumah tangga. Dari yang sederhana sampai yang rumit, itu ada semua di Google. Bahkan aplikasi handphone sekarang juga udah ada. Jadi kita nggak boleh males untuk nge-track pengeluaran. Setelah ditulis, kita harus review per bulan setidaknya. Apa aja yang bisa kita kurangi untuk bulan selanjutnya. Jadi menabung tuh nggak harus langsung perfect di setiap bulan gitu. Tapi setidaknya ada progres yang kita lakuin dari bulan ke bulan. Nah, sekarang gue bahas cara gue sendiri untuk menjaga supaya tabungannya nggak kepake. Gimana nih caranya? Kalau gue, untuk dana yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat, itu gue masukin ke investasi jangka panjang kayak sukuk, deposito yang tahunan gitu. Nah, tapi kalau untuk cash, gue bikin satu rekening yang nggak ada e-banking, m-banking, SMS banking, nggak ada. Hanya punya ATM. Jadi supaya gue nggak ngutak-ngatik rekeningnya juga. Sejauh ini dua cara ini efektif untuk gue. Kayaknya itu aja yang gue bisa share. Sebenarnya tuh untuk menabung nggak susah. Semua balik lagi ke kita masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalian harus tahu berapa kemampuan kalian dan berapa kebutuhan kalian. Nah, untuk video lanjutan sebenarnya gue pengen ngebahas tentang investasi. Tapi gue akan gandeng orang yang udah mengalami asam garam dari investasi, pernah untung dan pernah rugi juga, yaitu bokap gue. Jadi nanti gue akan collab bareng bokap gue. Sekian video hari ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!